Jangan lihat siapa yang memberi nasihat. Oh, dia itu seorang maling, dia itu seorang penjudi, dia itu seorang penzina. Jangan lihat. Jika yang dikatakan itu untuk membenarkan atau meluruskan jalan kita menuju ridhonya Allah, maka dengarkan apa yang dikatakan. Tapi meskipun mereka itu adalah seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama dalam anggapan kita, tapi menyuruh dan menghimbau kepada kita untuk melakukan suatu kemungkaran, maka jangan dengarkan. Sungguhnya itu adalah mereka-mereka ahli-ahli pengikut setan yang berselimut di atas pakaian-pakaian Islami. Itu tidak sedikit. Jubah rapi, sorban tebal 12 kilo misalnya. Kelakuan kayak dajjal. Kan tidak sedikit begitu. Ada. Bahkan ada yang pakaian kearab-araban meniru daripada pakaian baginda Nabi, sampai-sampai mengaku Nabi. Di Jawa banyak, di Lombok juga ada dulu. Tahu di Lombok dulu? Ahmad Bakri itu yang disembelih, ngaku Nabi, dapat wahyu di mana? Di bawah pohon, di bawah lembah. Tadi malam saya bermimpi. Banyak juga pengikutnya yang begitu. Itu Ahmad Bakri itu orangnya nggak pernah mandi. Kalau kita berpapas, bukan mencela, tapi bahasa orang yang bertetangga, karena dia mengaku Nabi, jadi tersebar, orangnya terkenal lah begitu. Bercerita kalau berpapasan itu bau. Saking nggak pernah mandinya, ngaku Nabi, nerima wahyu di atas lembah dalam bentuk mimpi, ngajarkan kepada umatnya dia. Tapi pasar di Indonesia ini sangat luar biasa. Yang begitu pun ada yang percaya. Ada yang percaya yang begitu. Jadi setan itu makin berkembang biak. Ada tangan-tangan setan, kepanjangan tangan setan itu banyak. Tapi hebatnya polisi kita di Indonesia, Nabi ditangkap. Nabi masih mending. Ada yang ngaku Jibril, ada di televisi saya lihat. Ngaku Jibril ditangkap sama polisi. Malaikat ditangkapnya polisi kita. Hebat betul. Itu karena hasutan-hasutan iblis, hasutan setan, ingin melebihi orang lain, ingin dianggap mulia, ingin dianggap agung oleh orang lain, saling seperti yang tadi itu, bermegah-megahan, saling bersaing hingga akhirnya mengatakan diri ini sebagai ini. Ada juga kemarin bilang dirinya Imam Mahdi. Ada pula orang yang bilang dirinya Imam Mahdi. Padahal menurut kisah riwayat, Imam Mahdi tidak akan menampakkan bahwa saya Imam Mahdi. Beliau nggak akan mengatakan itu. Tapi umat tahu bahwa dialah Imam Mahdi. Dengan sendirinya umat akan tahu. Imam Mahdi nggak akan bilang saya Imam Mahdi, saya keturunan baginda Nabi. Nggak ada. Riwayat tidak mengatakan itu. Yang jelas ciri-cirinya sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Kedatangannya juga telah disampaikan. Modelnya bagaimana dia akan dibenci sebelum ada pengikutnya pun sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Jadi dia tidak kampanye seperti mendekati sekarang kan ada mau pemilihan. Dia nggak kampanye Imam Mahdi. Pilih saya, sayalah ini. Dia nggak akan bilang begitu. Sekarang tiba-tiba ada banyak yang mengaku Imam Mahdi. Ada perempuan juga ngaku Imam Mahdi. Ada perempuan di bagian Jawa itu. Perempuan kok ngaku Imam Mahdi. Ada Imam Mahdi datang bulan. Kan lucu. Jadi, tapi ada yang percaya. Ada yang percaya. Makanya pasar global tentang keyakinan di Indonesia ini sangat marak dan sangat mudah dimasuki. Mudah percaya, mudah dibodoh-bodohi. Itu karena apa? Karena mereka yang jauh dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.